Selamat siang semuanya. Nama saya Willianto. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara apply monoalphabetic cipher dalam bentuk codingan. Spesifiknya yaitu dalam bahasa Python. Nah, pertama-tama kan sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di video-video sebelumnya ya. Mungkin kalian baru nonton ini, tapi saya pernah jelaskan apa itu monoalphabetic cipher dan cara contoh enkripsi dan dekripsinya. Nah, untuk video ini saya tidak akan jelaskan tentang itu. Saya akan menjelaskan cara menggunakan dalam Python aja. Nah, pertama-tama kita import library dulu yaitu string, random, sama dictionary dan list. Biasanya udah ada sih di Google Colab ya, tapi kita import aja, siapa tahu ya. Nah, selanjutnya itu kita assign ke alfabet yaitu A sampai Z karena huruf alfabet memang A sampai Z ya, tapi kita assign yang huruf besar karena kita biar gampang gitu loh, nggak ada yang huruf kecil huruf besar. Kalau misalnya salah match kan susah ya nanti. Kita bikin aja huruf besar semua. Selanjutnya itu kita ada function-function yang akan saya jelaskan dulu sebelum masuk ke contohnya. Nah, pertama itu function validate key yang terima key dalam bentuk string dan return boolean. Kita cek, oh, apakah key-nya itu dalam bentuk string? Kalau iya, kalau bukan, berarti kita return false. Kalau misalnya iya, kita lanjut, key-nya kita ubah ke uppercase, yaitu huruf besar semua. Kemudian eh, kita return true kalau misalnya key-nya itu 26 panjangnya, karena kan ada 26 alfabet ya. Kalau bukan berarti kan kurang lengkap nih. Kalau bukan 26 panjangnya, atau kalau kelebihan nih, berarti terlalu banyak, ada duplikat mungkin. Nah, kita hanya return true kalau misalnya key-nya 26 dan kemudian kita set K-nya menjadi alfabet, yaitu seperti ini nih. Ya, sama lah. Kemudian untuk function selanjutnya yaitu generate random key. Kita terima parameter seed dalam bentuk integer atau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian kita return string dalam function ini. Nah, kita seed ini biar gampang direproduksi aja sih. Jadi kalau misalnya kalian pakai seed misalnya 42, ya nggak? Angka 42. Dalam sini, RNG ini bakal sama terus. Bakal sama. Tiap kali kalian pakai 42 bakal sama. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin key pakai uh, random number generator, kan bisa pakai seed biar gampang direproduksi gitu loh, eksperimennya misalnya. Tapi kita sebenarnya nggak pakai ini, tapi saya jelaskan aja. Ini kita ambil uh, random number generator itu kayak urutan yang berbeda gitu dari random-random yang kita tadi import. Nah, pakai seed, kemudian kita ambil letter dulu dari alfabet A sampai Z ya. Kemudian kita acak alfabetnya, acak huruf-hurufnya. Jadi ini akan jadi key kita nanti. Kemudian kita gabungin dari letter-letter yang udah kita acak tadi jadi satu string. Itu yang kita return. Kemudian untuk function selanjutnya itu build map from key. Ini kita key-nya itu dalam bentuk string. Kemudian kita return dictionary ada dua. Yang pertama yaitu encryption map. Yang kedua yaitu decryption map. Nah, pertama-tama kita bikin dulu semua key menjadi uppercase, yaitu semuanya huruf besar biar uh, ya biar gampang aja sih. Selanjutnya itu kita validate key-nya itu huruf besar atau key-nya huruf besar atau enggak. Key-nya itu string atau bukan. Seperti di sini kita kembali ke sini validate key, string atau bukan. Kalau bukan false, kalau iya true. Kalau dan lengkap ya. Kita validate itu. Nah, kalau misalnya bukan, makanya ada key tidak valid harus 26 huruf unik A sampai Z. Lalu yang selanjutnya yaitu kita assign urut key yang kita dapat bisa dari random key generator maupun yang kalian masukin ke parameternya. Kemudian kita encode, lebih spesifiknya enkripsi. Kita bikin encryption map, maaf. Kita bikin encryption map berdasarkan key-nya. Jadi misalnya A itu akan menjadi Z, lalu B menjadi misalnya, C menjadi K, dan seterusnya. Kita bikin map. Uh, Kemudian untuk decryption map-nya itu sebaliknya. Yang dari misalnya tadi A menjadi Z nih, makanya sekarang akan menjadi Z menjadi A,
lalu B tadi menjadi E ya. Nah, sekarang akan menjadi E menjadi B. Kemudian tadi kan C menjadi K misalnya. Nah, sekarang akan di decryption map-nya akan menjadi K menjadi C, dan seterusnya. Ini sebenarnya terbalik aja. Ini yang akan kita gunakan untuk enkripsi dan dekripsi nanti. Encryption map untuk encryption, decryption map untuk dekripsi. Nah, kemudian kita ini return di functionnya encryption map dan decryption map. Jadi nanti kita bisa pilih yang mana yang kita mau gitu. Nah, ini sebenarnya ada function transform ya. Tapi ini sebenarnya kita nanti bacanya nanti dulu. Sekarang baca dulu yang function encrypt dan decrypt. Nah, function encrypt itu kita menerima plain text dan key, lalu return string. Yang kita return itu nanti adalah cipher text-nya, yaitu plain text yang sudah di-enkripsi. Pertama-tama, kita pakai dulu build maps from key, yang tadi saya jelaskan. Kita pakai encryption map. Nah, kita assign encryption map kita dapat dari function tadi ke encryption map. Kemudian kita transform plain text dan encryption map-nya. Kenapa? Karena tadi yang kita return dari build maps from key hanya mapping-nya aja. Kita belum mengubah plain text menjadi ciphertext. Untuk mengubahnya kita harus menggunakan transform. Yaitu kita baca satu-satu untuk setiap karakter nih. Misalnya nih. Saya bacain dulu fungsinya ngapain ya. Nah, ini function transform, kita menerima teks dan mappingnya dalam bentuk dictionary, kemudian return ciphertext-nya. Pertama kita bikin dulu kayak list yang kosong, kemudian untuk setiap karakter dalam teks, setiap huruf dalam string yang kita terima itu, kita kalau misalnya alfabet, kita bikin dulu huruf besar, biar gampang sekali lagi. Kemudian dari mapping yang kita udah ada nih, dari mapping ini, nah kita ambilin bentuk yang sudah dienkripsinya seperti apa. Misalnya tadi nih A sampai Z, contoh nih ya. A sampai Z, ya udah. Makanya A akan menjadi Z. Kalau misalnya B yang tadi B sampai E misalnya, B jadi E. B akan menjadi E dan seterusnya. Itu yang map tadi. Nah, dari huruf yang map tadi, yang udah di mapping nih, udah menjadi dienkripsi, jadi ciphertext. Kita akan, ini kan huruf aja nih, kita gabungin ke dalam list yang tadi. Ini akan menjadi suatu string. Jadi plain text yang sepenuhnya akan menjadi result chars, yaitu ciphertext yang sudah selesai gitu istilahnya. Kita kan mappingnya satu huruf ya. Jadi kita gabungin ke list tadi. Kemudian kita lanjut lagi dalam loop ini sampai selesai. Tapi, nah kalau misalnya bukan huruf gimana? Bukan alfabet gimana? Itu baru kita langsung gabungin aja ke result karakternya. Karena misalnya spasi kan nggak bisa, bukan nggak bisa sih, tapi kita nggak enkripsi nih pakai monoalphabetic cipher. Ya kita langsung lanjut aja. Nah kalau semua udah selesai, kita tinggal apa namanya, bikin menjadi string. Karena tadi kan kita append aja ke dalam result karakternya ya. Jadi ini kan sebuah list, bisa bilang sebuah array lah. Tapi sebenarnya list nih, list masih satu huruf, belum digabungin menjadi satu string. Di sini baru digabungin menjadi satu string, kemudian kita return itu. Ini yang di return dari function encryption. Kalau function decryption sih sebenarnya sama, cuma terbalik saja. Sebenarnya sama sih. Cuma kita pakai decryption map bukan encryption map kali ini. Kalau yang tadi kan kita plain text dan encryption map ya. Nah sekarang kita menerima apa namanya? Kita pakai function build maps from key. Kemudian kita assign itu ke decryption map dan kita pakai untuk transformnya, untuk mappingnya kita pakai decryption map. Biar nanti kita ubah dari ciphertext ke plain text menggunakan mapping decryption map itu. Nah, sekarang kita move on ke contohnya akhirnya. Nah, ini sebenarnya main functionnya. Kita pertama bikin dulu key-nya. Sebenarnya kalian bisa pakai generate random key yang tadi dan menggunakan state dan seterusnya biar gampang direproduksi aja. Tapi biar gampang kita pakai aja yang apa namanya, layout keyboard kita nih. Kan layout keyboard kita itu QWERTY ya. Nah, kita pakai custom key ini. Nah, kita print dulu key-nya apa. Kemudian
Maaf. Oke. Nah, kita coba aja dulu deh. Langsung coba aja. Ini key-nya harusnya 26 huruf. Nah, ini plain text-nya hello world. Bisa dilihat plain text hello world. Kemudian ciphertext-nya kita encrypt. Sini, encrypt pakai function ini. Nanti menjadi seperti ini. ITSSG VGKSR. Ya, nggak gitu ngerti sih ya saya. Soalnya kan ini ciphertext ya. Tapi jadi kalau misalnya saya sebagai pembaca yang nggak ada key-nya, saya kan juga bingung, oh ini apa maksudnya. Tapi kalau misalnya udah didekripsi lagi, kita menggunakan key yang sama nih. Custom key yang tadi nih, pakai key ini. Nah, kita baru bisa lihat, bisa baca, oh ini artinya hello world. Nah, sekarang saya baru ngerti. Nah, itu dong. Sekarang ini untuk contoh keduanya, kalau misalnya kita pakai hello world, this is a test, bla bla bla. Nanti encryption-nya seperti ini, kalian bisa lihat. Yang huruf masih dienkripsi ya, tapi kalau misalnya seperti koma, spasi, tanda seru, dan angka, dan titik misalnya, kan bukan huruf alfabet ya. Jadi kita langsung append aja, langsung sambungin aja, tidak kita enkripsi di monoalphabetic cipher. Kalau misalnya cipher zaman sekarang sih harusnya ada. Nah, titik dua juga sih sama. Kita nggak enkripsi juga, kita langsung lanjutin aja. Kemudian untuk plain text-nya, bukan plain text lah. Kalau misalnya dekripsi, kita jadi ini lagi, sama lagi. Bisa lihat, kita decrypt, pakai function decrypt ini, jadi plain text di sini. Nah, untuk codingannya sih, ya sebenarnya harusnya sederhana ya. Kita pakai function encrypt aja, function decrypt, kemudian kita print aja sih. Sama juga yang di bawah sini, contoh kedua. Untuk ciphertext CT2, itu kita masukin PT, yaitu plain text, PT2, dan custom key-nya, yaitu mapping yang tadi. Sebenarnya ya belum kita jadi mapping sih, tapi ya bisa bilang mapping lah, mapping tadi. Kemudian description-nya itu kebalikannya aja, kemudian kita print. Sebenarnya sederhana banget sih ya. Cuma tadi pas mengertiin codingnya mungkin kalian bisa bingung, tapi kalau misalnya udah ngerti sih harusnya gampang. Nah, sebenarnya begitu aja. Kalian bisa coba nih, coba yang lain misalnya. Hello world. Jangan deh, coba yang ini. Coba ini kali ya. Halo, ini. Nah, lihat nih. Ini ciphertext-nya seperti ini. Lalu nanti di decrypted-nya seperti ini. Kalau misalnya, ya kan bisa coba sendiri sih ya. Good morning. Nah, tanda serunya tidak tidak dienkripsi. Bisa kalian lihat nih. Soalnya kita hanya enkripsi dan dekripsi huruf untuk monoalphabetic cipher. Nah, sebenarnya gitu aja sih. Kalian bisa coba sendiri kalau mau. Sekian dan terima kasih.